Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Surya dari kelas 21 S08 Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Kali ini saya diberi tugas oleh dosen yaitu Bapak Abdi Rahim Damande MKom selaku dosen mata kuliah Sistem Keamanan Informasi dengan judul tugas yaitu contoh implementasi keamanan komputer pada suatu perusahaan dan contoh software keamanan komputer. Oke, baiklah, di sini saya mengambil sebuah contoh keamanan dalam internet banking. Dunia perbankan tidak berbeda dengan industri lainnya, di mana teknologi internet mulai menjadi merasuk dan bahkan sebagian sudah menjadi standar de facto. Internet banking mulai muncul sebagai salah satu servis dari bank. Servis ini mulai menjadi tuntunan dari sebagian nasabah bank, sama halnya dengan servis ATM dan phone banking. Akan aneh jika sebuah bank tidak memiliki ATM. Demikian pula, tidak lama lagi akan aneh jika sebuah bank tidak memiliki internet banking. Meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia masih sedikit. Tuntunan ini datangnya dari nasabah yang menginginkan servis cepat, tersedia setiap saat atau 24 jam per hari, 7 hari per minggu, nyaman dan murah. Hal ini dapat diberikan oleh layanan internet banking. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan tersebut terdapat aspek keamanan. 1. Keamanan internet. Dikarenakan internet banking menggunakan internet sebagai media komunikasi, maka keamanan dari layanan internet banking bergantung kepada keamanan dari internet. Berikut contoh. Secara umum, hubungan antara pengguna internet dan penyedia layanan internet banking dapat dilihat pada gambar tersebut. Pengguna terhubung ke internet melalui layanan service provider atau ISP, baik dengan menggunakan modem, DSL, kabel modem, wireless maupun dengan menggunakan licensed line. ISP ini kemudian terhubung ke internet melalui network provider atau upstream. Di sisi penyedia layanan internet banking, terjadi hal yang serupa. Server internet banking terhubung ke internet melalui ISP atau network provider lainnya. Gambar tersebut juga menunjukkan beberapa potensi lubang keamanan atau security hole. Di sisi pengguna, komputer milik pengguna dapat disusupi virus dan Trojan horse, sehingga data-data yang berada di komputer pengguna seperti nomor PIN, nomor kartu kredit, dan kunci rahasia lainnya dapat disadap, diubah, dihapus, dan dipalsukan. Jalur antara pengguna dan ISP dapat juga disadap. Sebagai contoh, seorang pengguna yang menggunakan komputer di lingkungan umum atau public facilities seperti di warung internet atau warnet dapat disadap informasinya oleh sesama pengguna warnet tersebut atau pemilik warnet yang tidak bertanggung jawab ketika dia mengetikkan data-data rahasia melalui web. Di sisi ISP, informasi dapat juga disadap dan dipalsukan. Sebagai contoh, bila sistem keamanan dari sang ISP ternyata rentan dan dia kekebalan, maka mungkin saja seorang cracker memasang program penyadap atau stripper yang menyadap atau mengambil informasi tentang pelanggan ISP tersebut. Di sisi penyedia jasa, dalam hal ini bank yang menyediakan layanan internet banking, ada juga potensi lubang keamanan. Berbagai kasus tentang keamanan dan institusi finansial sudah dilaporkan. Misalnya, ada kasus di Amerika di mana seorang cracker
berhasil masuk ke sebuah institusi finansial dan mengambil data-data nasabah dari berbagai bank yang berada dalam naungan institusi finansial tersebut. Di Indonesia sendiri ada kasus demam plesetan yang sempat membuat heboh. Dua, pengamanan. Ada usaha pengamanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keamanan dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan atau trust dari nasabah. Secara teknis, sistem dapat diproteksi dengan A. Menggunakan firewall, B. Intrusion Detection System atau IDS, C. Produk kriptografi atau untuk encryption dan decryption seperti penggunaan SSL. Selain hal teknis yang tidak kalah penting adalah usaha untuk meningkatkan awareness baik dari pihak manajemen, operator, penyelenggara jasa sampai ke nasabah. Membuat polis atau prosedur yang baik dan mengevaluasi sistem secara berkala. Pengamanan di atas pada prinsipnya merupakan usaha untuk memenuhi aspek keamanan seperti authentication, confidentiality atau privasi, non-reproduction, dan availability. Adanya pengamanan ini tidak membuat sistem menjadi 100% aman, akan tetapi membuat sistem atau trusted potensi lubang keamanan dapat dianggap sebagai risiko. Sumber Jurnal Budi Raharjo 2001, aspek teknologi dan keamanan dalam internet banking. Baik, di sini saya mengambil contoh software keamanan komputernya adalah Bitdefender Total Security. Bitdefender Total Security adalah antivirus yang dirancang untuk memberikan perlindungan proaktif komprehensif terhadap virus, spyware, hacker, spam, dan ancaman keamanan internet lainnya. Bukan hanya itu saja, antivirus ini juga memelihara sistem dari gangguan virus dan dilengkapi dengan backup data. Berikut adalah fitur kunci dari Bitdefender Total Security. A. Antivirus dan anti-spyware. Melindungi PC Anda secara real time terhadap virus yang dikenal spyware dan malware lainnya. Virus menggunakan teknik canggih dalam mendeteksi virus yang aktif, mendeteksi dan menghapus ancaman tersembunyi rootkits atau rootkits, memonitori dan mencegah potensi ancaman malware secara real time. B. Anti-phishing. Melindungi terhadap phishing dengan menjaring semua web yang diakses, mengurangi resiko pencurian identitas dengan mencegah kebocoran informasi pribadi melalui email atau web. C. Firewall. Kontrol akses aplikasi ke internet sementara menyembunyikan komputer Anda dari modus hacker dan pengaturan stealth. Membantu mencegah akses tanpa izin koneksi internet WiFi dengan memberitahukan kepada Anda tentang komputer yang login ke jaringan. D. Anti-spam. Respon lebih cepat untuk teknik spamming baru dengan mesin adit baru. 2. Mencegah berbagai jenis scam email ke inbox. E. Parental control. 1. Blok akses ke konten web yang tidak sesuai dengan email. 2. Memungkinkan untuk akses blok web selama waktu tertentu. F. Backup. Perlindungan data dengan membuat salinan cadangan untuk drive lokal dari movable, CD, R atau RW atau DVD, RW. Otomatis penggunaannya baru berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. G. Tune up.
meningkatkan PC operasi dengan menghapus file yang tidak perlu dan entry registry. 2. Sepenuhnya menghapus file dan jejak file dari disk untuk mencegah pemulihan. Online backup. Anda dapat membuat cadangan data sensitif online agar tetap aman dalam kasus pencurian data komputer atau kegagalan hard drive. Rilis beta ini akan meliputi online backup untuk Windows System 32B. Tapi beta 2 ini akan menyertakan fitur ini kedua 32B dan 64B kit instalasi. Peningkatan perlindungan privasi melalui pesan instan enkripsi. Anda dapat memastikan bahwa tidak ada satupun FSDOS pada lalu lintas pesan instan antara PC dan komputer lain yang diinstal Bitdefender. Bitdefender Total Security 2009 menunggu Yahoo Messenger 8,1 dan Windows Live Messenger 8,5. J. Peningkatan perlindungan penyimpanan file dengan Vault. Anda dapat menyimpan informasi pribadi atau file komputer di komputer Anda, membuat mereka korban pencurian atau pelanggaran keamanan. K. Kontrol lebih melalui manajemen jaringan. Anda dapat mengelola keamanan jaringan rumah Anda dari satu lokasi. Hal ini memungkinkan Anda mengonfigurasi remote Bitdefender perangkat lunak dari komputer lain di dalam jaringan. Oke, demikianlah tugas saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.